Halo. Hai, balik lagi Di kaset kosong. alias set song. Set song. Set song. Di mana nih kita nih? Di Di Ngupi. Jalan. Jalan Cilandak. Salah. Jalan Keuangan Raya. Nomor 15. Pokoknya kalau lu 15, sulit, anjir. cari 15. aja di sebelah sono tuh Weh. ada 15. museum. Iya, museum Wah, Basuki samping Abdullah. museum. Museum Basuki Abdullah. Basuki Abdullah. Ya. Seperti biasa di kaset kosong play ada saya Dani Saya Rio. Gue Yorgi. dan kami akan bahas topik-topik yang kita suka aja. Iya. Kalau nggak suka kita nggak bahas. Kita kasihin ke Deddy Kobuzer. Udah di komputer. Ya? Iya, nggak suka kita. Oh, Gitu. Tapi lu suka? Suka. Oh iya. Iya kayak yang beberapa episode lalu kan kita bahas soal reuni band tuh. Oh Nah, iya. reuni band. Kan? Ah. Soal apa Oasis ya? Oasis. Oasis yang 16 tahun Black vakum. Sabbath. 16 tahun vakum terus dibikin tour lagi gitu kan. Terus begitu ada Black Sabbath. Yes. Sahabat. Black Terus Sabbath. Peter Pan. Peter Pan. Nah, Iya. anak gue nanyain soal Oasis tuh. Kenapa ya? Oasis emang bubar ya? Gitu katanya. Terus? Gue bilang ya vakum sih. Gitu. Gak bubar. Tapi itu ada istilahnya loh. Infinite hiatus. Oh, Ya oke. sedap. Sekarang nggak ada istilah bubar tuh. Dengan kondisi yang kemarin gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang gitu. Jadi dia. Infinite hiatus. Oke. Sedap. Tapi konsep hiatus itu Tapi apa sebenarnya Iya, coba? makanya iya. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Apa emang mencari chemistry lagi? Ya, gak jelas. Hibernasi. Hibernasi kalau kayak beruang kutub. Nah, Begitu habis hibernasi, terus nanti kalau butuh ngubernasi ya. Iya. Hibernasi apa lagi? Tapi iya sih. Iya. Tapi anak lo ngapain nanya-nanya Oasis? Kan itu. emang dia udah lahir belum kali? Di programnya belum? Makanya itu gue sempat terkagum-kagum lah. Wah ternyata sejauh ini nih efeknya si Oasis ke generasi baru nih gitu kan. Wah sampai ngulik lagu-lagunya dia loh. Oh iya? Oasis tuh iya Ah, ngulik serius gitar. Serius Tapi loh. dia Tapi dengar anak lo sih dari emang aneh sih mana? seleranya ya. Itu dia pertanyaannya gitu dulu. Anak-anak ini emang seleranya aneh lagi ya. Oh, iya. Kan Dia- bapaknya juga. Bapaknya tuh nggak aneh sebenarnya. Bapaknya sukanya reggae. Reggae. Iya kan. Beatles reggae itu bapaknya deh. Udah kan. Yo Beatles yo. Yo man. Gitu kan. Yesterday. Yo. Kalau itu yesterday. Iya kalau Beatles kan emang ya, Ya udahlah, wajar lah. wajar, Iya, lu wajar, emang wajar. mesti ngecokokin anak lu semua tuh Beatles Iya. sejak muda. Termasuk. Sama setun. Setun. Gue Mana pas setun dia- kagak sih. Pas dia di kamar ngulik-ngulik Beatles nggak Gua heran. Beatles ya. Gak heran lah itu makanya tuh. Begitu tiba-tiba gue denger sayup-sayup, wah ngulik ini Married with Children. Wih, tiba-tiba pindah lagi Radiohead. Wih. Wah, yang Karma Police pula. Wah, Ya sedih. ini Wah, bang. yang paling Terakhir. gue bikin gue shock. Dia ngulik Jeff Buckley. Wah sedih banget nih anak gue bilang, kamu kenapa nak? Kamu ada masalah? Kamu langsung mikir lagi kenapa? Kamu kayaknya banyak Yang pikiran. Mana? Lover ya, lover. Iya. You should come over itu ya. Aduh, pas gue tanya dari mana dapetnya? Dari TikTok. Oh. Nah, tapi TikTok Iya, emang iya, iya, dahsyat sih. Ya tapi emang gitu. Dahsyat. Apa namanya sih anak gue itu juga kayak gitu. Makanya gue pakai baju The Cure nih gitu. Karena tiba-tiba gue menemukan di Spotify listnya dia gitu kan, playlistnya dia tiba-tiba, hah? Kok ada Killing an Arab? The Cure. bukan yang ini, bukan yang apa namanya? Bukan yang Bukan Friday yang I'm in nge-pop banget Love lah ya. atau apa Iya, gitu bukan yang kan. mainstream ya. Bukan yang mainstream, Mainstream. Killing an Arab. Terus tiba-tiba ya apa The Forest yang kayak gitu-gitu dia dengerinnya kayak gitu. Terus Bauhaus. Lah, wah gotik, anak gue jadi anak gotik nih gue bilang gitu nih. Kaget gue. Tapi gue enggak. Dia warnanya masih ceria kok. Masih ceria. Masih ceria, bukan tapi yang tiba-tiba hatinya aja. hatinya hitam. Ya tapi benar sih TikTok tuh ya. Anak gue itu lebih gila kan gitu. Kalau zaman dulu kan gue SMA juga termasuk penggemar lagu opa-opa ya. Oh iya. Model-model Sinatra. Andy Williams, Sinatra kan Paul gitu. siapa? Paul Anka. Polanka. Polanka. Dia Paul Anka. dia Gue kalau lu sebutin nama-nama itu tuh gue ingetnya Cuprit. oh iya. Gila orang paling tuir.
Ya tapi itu dulu gue SD itu gara-gara eyang gue kan. Eyang gue kan fansnya Andy Williams. Wah, pokoknya love is many splendid things gitu kan gitu kan. Terus walk away. Wah, gokil kan. Walk Away bukan Matt Monroe ya? Matt Monroe bikin, tapi kan waktu itu kan banyak semuanya kan menyanyikan banyak lagu kan iya, bersama-sama. Itu terus dia suka Bing Crosby, bukan Bing Slamet ya, Bing Crosby aslinya. Bing. Tony Bennett ya kan? Tony Bennett gue belakangan sih, kalau Tony Bennett tuh kan ya. Iya, Tony Bennett tuh udah udah kesini kesini lah. lah. Udah kesini. Terus Sinatra sih udah pasti Sinatra. lah. Sinatra pokoknya siapa? Gue sih Nat Dean Cole Martin dulu. ya, Dean Martin. Dean Martin ya, tapi gue suka Nat King Cole. Gitu. Oh, Nah, itu bedanya kan lu pasti denger itu gara-gara bokap. bokap kan? atau nyokap atau Gara-gara ayah. muter. eyang gue. Iya makanya muter sesuatu gitu. iyalah, Lah kayak- kalau ini kan kita nih sama anak kita kan kayak udah off gitu kan. Iya. Platformnya beda gitu Iya, kan. iya. Gue nggak tahu men di TikTok tiba-tiba muter Itu. lagu-lagu itu. Gue juga gitu kondisinya. Tiba-tiba anak gue bilang, Panda ini lagunya ini ya apa namanya Frank Sinatra ya. Gue bilang apa ya? Oh iya. Terus habis itu Panda tahu nggak lagu yang ini? Oh semuanya kok lagunya tua-tua banget kan gitu kan gue bilang. Terus apa lagi? Habis akhirnya gue dengerin Spotify. Nih, Yoi. nih album ini. Oh. Nih album ini. Oh yang ini gini. Ini ada yang namanya si Matt Monroe. Dia yang iya, bikin lagu ini, dia yang ini. Ya jadinya Dan dia malah suka kan dan gitu kan. gue tuh senangnya gitu. Senangnya tiba-tiba dia sama teman-temannya nih cewek-cewek gitu kan waktu masih SMA kelas 2 atau kelas 3 lah lagi. Ceritanya belajar atau ngobrol bareng lah di rumah, ke rumah datang. Ada satu yang bisa main gitar. Gitu. Tiba-tiba lagunya gitu. Kulanjurkan di Dewa. sedap. Oh iya, Dewa. Dewa. Terus udah gitu tiba-tiba tung tung teng tong teng tong tong kangen lo. Oh, iya. Ku terima tapi yang once sih. Ya, Tapi mereka dia dengarnya belakangan lah ya. iya Tapi gitu. Maksud gue itu oke. iya Dewa dia suka. Terus udah gitu ya itu tadi apa The Cure, Bauhaus juga Oh, gue berarti bingung. Terus Dewa- terakhir yang terakhir ini gongnya tes paket gitu kan. Oh, iya. Dia gubrak ke depan gitu. Datang masuk kamar, terus bagus gak? David Bowie. Yoi. T-shirt David Bowie. T-shirt David Bowie. Oke. Yang mukanya ditato Yang petir ini itu. Starman, Spaceman ya? Apa Spaceman apa? Starman. Starman. Gila. Buset, tahu dari mana? Dan dia dengerin ini ya, Space Oddity dia dengerin. Terus dia dengerin The Queen dia dengerin. Iya. Tiba-tiba Fat Bottom Girls yang kayak gitu-gitu. Tapi memang ya awalnya karena dia suka sama lagunya sih. Iya Kalau pasti. kalau anak gue ya, wah ini kayaknya menarik. Habis itu dia ngulik. Dan ini ya dan ternyata emang anak-anak ini SMP gue kebetulan beberapa bulan belakangan nih aktif lagi nih latihan ngeband di studionya drummer The Rain. Oh iya. Aang Goro di Ini lu dalam rangka apa nih? Cie? apa sih? Mau Ya. mau apa nih? Ya. Macam-macam ada yang buat senang-senang doang, ada yang pengen ada yang gitu lah, tapi intinya gitu. Nah, beberapa kali gue latihan itu ada pas gue datang bubaran latihan anak-anak Sesi SMP. sebelumnya? Anak-anak SMP tapi sama bokap-boknya dibawa-bawain lah, itu gitu. gitar mahal, apa segala macam keyboardnya dibawa. Misi Pak gitu ya. Oke. Terus udah gitu si Aang juga cerita. Tuh baru mau ikut festival tuh gitu. Kemarin lagi ngerekam, bapaknya datang gitu kan, bapak ibunya datang terus disupport kan. Terus direkam dulu, ntar dievaluasi, ntar habis itu kayak gitu sampai kayak gitu. Oke. Dan lagunya pas gue dengerin mengaku itu ada. Terus lagu Dream Theater udah pasti lah ya gitu kan. Berarti gini dong. Hormat kepada Dewan Juri. Oh, iya. Ada konfigurasi zaman gua. Jadi gue nanya juga kan, zaman kita kok udah pas lah ya gitu. Hormat pada Dewan Juri. Gini kesini ada 5 ya, pokoknya 5 kali nunduk lah gitu kan. Terus udah gitu, tapi yang gue cukup takjub ya itu tadi gitu. Pemilihan lagunya akhirnya juga lagu-lagu zaman dulu itu, ya. gitu Iya. Dream Theater, terus tiba-tiba Queen, terus tiba-tiba
ya tadi mengaku bujangan itu, Anggun Jasasmi, Iya. terus apa segala macam yang memang 80s gitu. Terus emang dirombak nih gitu, dirombak biasa lah aransemennya format dimainkan kompetisi ya. lah, format kompetisi gitu kan. Berarti ada yang ini nggak? Ada, semua Jadi solo, shredder? semua solo, harus solo, iya kan kayak gitu kan. Langsung pamer semua ya. Ada tuti udah pasti, bareng, bareng gitu. Gila, masih Ujungnya aja. harus tempel gitu kan. Kayak bapaknya deh tuh. Ini bapak ya, ini apapun iya, gitu. Tapi iya, maksudnya iya. mereka gue denger dan gue lihat mereka kan sempat ngitip-ngitip gitu, anjing jago banget nih anak-anak nih gitu. Emang jago ya? Jago, Rapi mainnya gitu. jago pak, Oh. jago banget. Jago banget. Ya kayak lo lihat di itu deh, di mana kan suka ada tuh di media sosial juga tuh, Iya, iya. yang posting-posting anak-anak umur Di yang belasan. anak Bali tuh, bersaudara tuh. Siapa tuh? iya, Itu keren tuh. Itu keren gitu kan. Dan ada juga yang di mana di luar negeri, di Thailand juga ada yang cewek jago banget main gitar. Bahwa ini emang khusus Guns N' Roses yang kayak gitu kan ada. Dia ada gitaris, ada drummer. Betul, makanya drummer tuh juga. Kan mungkin ada juga pengaruhnya gitu. Kayak zaman ya bukan hanya TikTok kali ya. Kemungkinan pada saat di rumah bapaknya sering dengerin apa gitu kan ke bawah juga kan. Nah iya pasti, cuma kayaknya kalau sekarang sih enggak ya. Itu tuh tadi balik lagi ke Yorgi gitu. Mereka kan juga udah ya dibanding sama generasi kita lah gitu ya, dibanding sama generasi kita gitu. Mereka discovery-nya Bisa cara dari mereka macam-macam discover ya. musiknya itu bisa berbagai macam platform ya. Yang paling jelas tuh waktu Queen, filmnya apa namanya? Bohemian Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Itu di situ anak-anak seumur anak gue discover Queen. Oh, kalau anak gue kebetulan dari kecil Nah, kalau lo kan gue cekokin kan lo gitu cekokinnya Queen Ah, kan. Nah, kalau gua termasuk Beatles. sampai lelebaynya Iya. Queen. Kayak versi anak kecil. Nah, Anak gua juga ya dulu ya misalnya gua cokokinnya Beatles lah. Pokoknya lo harus denger Beatles dulu Beatles, gitu ya. kan, Beatles. Terus udah gitu kebetulan dulu almarhum abang ipar gue ah, emang doyannya metal gitu kan. Bahwa ini apa mainnya kalau pagi itu selalu suka tinggal di tempat gua kan. ah. Terus udah gitu deh kalau pagi muternya tuh kalau nggak Metallica, Megadeth, seringan Megadeth. Terus gue tanya kan, kamu sukanya lebih apa gitu? Anak gue tanyain gitu. Aku lebih suka Megadeth. Wah ini dia. Oke, beres. Gue bilang gitu, tenang hidup gue. Iya kan, Beatles boleh. Makanya begitu dia masuk SD dia sukanya sama BTS gitu ya, bodo amat lah. Nah. Yang penting dia udah Udah tahu ya. tahu nih, Rootsnya gitu. udah. Rootsnya udah tahu gitu. Tapi kan. tetap sama musik kekinian tetap. Tetap. Oh iya, update tetap, ya. tetap. BTS terus dia apa namanya? Kalau kayak gue curiganya Rocky, gitu, anak gitu. gue kagak. Kagak ya. Karena yang Serius? kekinian dia kagak terlalu peduli. Dia anak gue tuh sekarang lagi kemarin tuh suka banget, sempat suka sama Kunto Aji lagunya gitu beberapa gitu, bela-belain nonton konsernya, terus sama The Adams dia juga suka yang lokal ya, sama yang pasti sih Hindia. Oh Iya dia suka. Aku nggak tahu deh yang baru ya. Sekarang dia lagi kalau itu The Beatles karena dia 2 tahun ini kan tahu kalau misalnya Nah, ulang ini- tahunnya bareng sama Paul McCartney. Oh alah. Jadi dia ini 18 banget Juni, ya. 18 Juni. 18 Juni. Nah. Jadi ya udah sekarang aja di profile picture-nya Paul McCartney Wah, gitu. dalam rangka ini kan Sama ulang tahun. sama ulang tahun kemarin. Gaya. Tapi emang iya ya. Maksud gua kalau dipikir-pikir emang mewah banget ya dibandingin sama zaman kita dulu. Iya. Kita tahunya kan ya dari opa, om, banyak tuh kayak gitu. Dulu zaman-zaman masih sering wawancara artis kan gitu kan. Artis lokal, lo suka ini, lo sukanya apa aja gitu. Aku sukanya ini mas, ini. Kayak siapa misalnya Eros gitu, dia suka ini, suka Stone, suka apa, suka Beatles juga dan segala macam. Nah itu pas ditanya, oh dulu ada omku gini Iya. gitu kan. Ya, misalnya Eros atau Piu atau siapapun yang dulu sempat Iya. kita wawancara kan pasti jawabannya gitu kan. Jawabannya gitu. Pokoknya dengar dari inilah orang sekitar. Orang sekitar gitu. Jadi ada yang tiba-tiba pas SD sama sekali nggak. Oh terakhir gue wawancara ini Piwi Gaskins ngobrol sempet ya. Gitu Apa kan. tuh ininya dia, Si influensi dia. San nih modelnya kayak gitu. Jadi dari bokap nyokapnya nggak ada influence sama sekali. Tapi ada satu omnya yang emang tiba-tiba ngajakin dia nih. Karena omnya ini
umurnya nggak terlalu jauh dari dia gitu. Jadi emang paling muda, anak paling kecil dari keluarga nyokapnya gitu kan. Terus udah gitu umurnya nggak terlalu jauh beda. Terus lu sini, nih lagu tuh yang enak tuh ini begini gitu. Guns N' Roses mau dicokokin masih bang. Makanya suara kalau nyanyi suara gue tinggi kayak gini katanya gitu katanya Sansan gitu. Iya, gitu. Jadi emang banyak influencer. Tapi kan kalau sekarang beda tuh caranya. Ya kayak tadi lu. Iya gitu. Gue lebih tertariknya kenapa pada akhirnya dia nggak cuma seneng musiknya, dia ngulik juga tuh. Wah benar-benar chord gitarnya juga, wah bener nih chord gitarnya gitu. Itu tuh yang gue kagum gitu. Itu sama aja Gi, maksud gue ya kan kita dulu juga gitu. Iya, kita kan lihat-lihat ini kan cover kaset nih, temennya siapa aja sih, ya kan bener gak? Iya. Dulu kan gitu kan. Untuk nyanyi aja kita butuh ini lirik cover kaset. Kalau enggak, waduh itu sedih banget kehidupan kita. Makanya kan kita stop. Gimana? Coba dicontohin dulu. Pakai kalau lagi ini kaset. Muter dulu. Nah, Kadang-kadang riwayatnya udah kendor, boy. Kalau takut pitanya. Takut mendem. Di situ kan set, gitu. Set. Nyanyi satu ini bait, set, stop dulu. Lirik. Kalau nyari chord sih lebih susah lagi. Orang ya kita dituntut untuk listening kan, belajar listening. Emang ada itu di teori belajar musik tuh. Kalau mau main alat ya kita listening gitu kan. Ya makanya kan dulu itu kalau kita nyanyi kadang-kadang liriknya nggak sesuai sama yang asli. Karena sedang sesuai gitu ya. Understand gitu. Pokoknya yang and the passion play and we way. Tapi ada temen gue satu, ini udah zaman banyak lirik ditulis gitu ya, dia masih nanya gini kan. Yo, kenapa? Lo tahu nggak yo? Apa? Yakula artinya apa? Yakula. Gue bilang gitu ada. Yakula apaan? Kecil-kecil gitu. Yakula. Yakula Arjuna jadi Yakula. Orangnya kecil. Arjuna mencari cinta. Iya. Aduh, Yakula. Dan pola-pola kayak gitu kan sebenarnya juga ya kita ngalamin sendiri. Lu kan sempat disuruh cari chord kan? Iya. Benar-benar waktu jadi reporter. Nggak bisa ngeliat orang bisa gitar dikit gitu. Lagi gonjrengan ya. Ceritanya lagi gonjrengan kan? Bisa. Yorgi aja lah. Gila. Nasib tiap lah. Tiap minggu ada kaset. Gimana ada kaset atau CD gimana? Iya jadi biasa dulu di Hai itu kan ada setiap minggu ya gitu. Ini ada yang baru nih. Nah, lagu ini lo jadiin ini ya. Rubrik lirik. Lirik tuh pasti ada chordnya kan. High top. Itu yang kita mesti ngetrace musik lagu apa yang lagi tren di radio. Nah, ini bayangin ya, mungkin buat ya generasi di bawah kami yang nonton dan dengerin ini di awal 2000 tahun itu kan lu kan awal 2000 kan 2001 2002 lah. Itu internet belum kayak sekarang. Belum. Internet waktu itu masih ada suaranya. belum ada ultimatechord.com belum ada. Ultimate Guitar. Ultimate Guitar ya. Ultimateguitar.com. Sama Easy Chord belum ada. Itu gitu. Paling dulu adanya Napster. Lumayan loh meskipun lambat tapi kita bisa dapat. Iya, cuma gila sih itu. Maksud gue dulu di kantor aja masih 1-2 komputer ya. Iya. Yang ada sambungan internet ya gitu kan. Oh lo masuknya belakangan dia nih pas sama dia tuh. Nah gua aja masuk ke Hai itu, gua tuh langsung gegar budaya gua. Karena gua kan sebelumnya di astaga.com ya. Wow, komputer di mana-mana, speednya tinggi. Begitu masuk Hai, set. Lah. Terus mau nulis disket. Kacau gitu, kemunduran gitu. Iya, ya, lumayan lah. Nah, sebelum Yorgi waktu itu gue yang kelimpahan tugas itu gitu. Ya, udahlah lo cari nih. Bayangin satu buklet kan lumayan banyak. Iya, lumayan. Bangsa 10 lah, 10. Masalahnya kalau ada list lagunya nih, udah jadi order nih gue gitu. Kalau emang gitar bass aman, wah ini bisa nih. Kalau piano susah. Kalau yang kayak R&B gitu nih gimana tuh?
Destiny's Child, lu gila lu, gue bilang gimana caranya? Eminem kita bikin loh tuh. Iya. Iya, lirik aman sih. Cuma kan chord gimana lo mau bikin chord? Mana pengetahuan chordnya masih standar banget lagi kan. G, C, D. Bener-bener G, D, yang- C. G, G, C, D, A, C, D, G, A minor, C, D. G, C, D itu udah harus bisa lah. Iya. A minor. A boleh bonus. Nah, yang kalau udah F minor, B, nah itu agak repot tuh. Crash. Crash. C, Chris. Itu tuh lagunya La Luna. Nah. Wah, itu tantangan banget. Aduh, La Luna ada crash, ada mayor 7 nih. Ada mayor-mayornya. Waduh. Dan itu apa namanya gara-gara dia cuma gonjrengan aja nih, sosok gonjrengan, Iya, ada ya gitar, nganggur, wah bisa. Segitunya kita buat mewadahi dulu ya. Iya. Anak-anak seumur SMA itu Iya. bisa main gitar di depan ceweknya mungkin kan. Iya. Pokoknya gue modal itu ya, ini pasti anak-anak SMA nih yang nyari gitar. Udah gak standar aja lah chordnya gitu. Jangan yang susah-susah. Lama-lama lagunya susah. Akhirnya gue panggil temen gue yang jago main gitar, main kantor gue yuk. Padahal gue traktir, tapi dia main-main gitu. Nih lu cari gitu chordnya. Gue tipu dia. Tapi dulu gitu kan. Berarti kan ada masanya kalau kita kan dengar lagu kan dari Om. Iya. Dari Habis Om, itu terus ya kadang-kadang kita mulai cari mulai sendiri, cari begitu, sendiri. udah mulai Terus di zaman kita SMA. kerja kita mencoba untuk memfasilitasi Memfasilitasi. orang-orang yang itu Yoi. kan gitu. Nah terus udah gitu kemarin pas kita ngobrol di episode yang beberapa episode lalu yang soal reuni band itu kan ada Tiban tuh, Ah, ya kan? Si Alvin bilang, oh gue dapet ini dari game. Nah itu kan juga, lo inget yang Blur kan? Blur. Yang Song 2, Song itu 2. ngetopnya gila-gilaan dari Dari game kan sebenarnya. PS itu. Dari PS kan. PS. Itu jadi ibaratnya anthem lah, anthem buat yang nggak hanya anak bola tapi juga anak-anak zaman itu Iya. gitu tuh gara-gara PS ya. Dan ternyata itu yang sekarang juga jadi mediumnya anak-anak untuk cari informasi atau discover Tentang lagu-lagu ya. musik baru gitu. Ya bayanginnya gini lah, kalau musik baru gitu ya. Oke lah, ya kayak zaman Guitar Hero. Dah gila nih anak. Kok bisa tahu nih lagu ini? Iya. Stairway to Heaven kan gila loh. Habis itu Gue- Smoke in the Water. Tapi Smoke emang in the Water. sedih banget sih emang dulu ya. Dulu tuh kalau gue inget gue bela-belain tuh tiap, gue lupa apa Sabtu apa Minggu lah, Ah. di radio di Prambors tuh. Di Prambors tuh ada Rigdis Top Rigdis 40. Top 40. Rigdis Oh, Top iya. 40. Terus udah gitu Jumat malam di RCTI waktu itu masih cuma ada American Top 40 kan? American Top 40 kan yang si Si Casey Kasem. Kasem. Lanjut ke anaknya. Mike Kasem ya kan. Tapi nah pas MTV ada gitu mulai banyak gitu dulu sampai bela-belain gue ke rumah temen gue yang punya parabol Nonton. nonton MTV. Oh iya tuh. Kalau Iya ada kan? temen yang punya parabol atau lagi kebetulan nginep di hotel, Iya. langsung setel MTV malam tuh ada Alternative Nation. Itu seneng banget tuh. gila. Mantep tuh, mantep. Keren tuh. Seneng Alternative banget Nation itu. di situ Memang tuh. lagi gila-gilanya zaman itu. Kalau tuh ya. sebelum itu pakai video Pak. Oh iya dulu. Oh, Zaman kita Iya, SD tuh. iya. Top pop. Ternyata Top pop. bukan top pop. Apa? Top of the pop. Top of the Pop. Enggak. Enggak dong. Enggak, videonya, Heeh. video yang suka kita sewa-sewa itu top pop sebenarnya, tapi dia Karena- ngambil dari Top of the Pop. Gitu. Top of the Pop tuh acara di Inggris. Iya, di Inggris. Si apa? Inboxnya Inggris. Iya, inbox Inggris tapi emang terbukti apa Jadi namanya? promosi buat Manjur buat promosi. Kalau udah masuk Top of the Pop tuh udah pasti Iya, udah gede, inilah. pasti akan gede gitu. Ibaratnya sama kayak dahsyat lah. Iya, iya. Iya, ada iya, ada iya. orang joget-joget Ada gitu. Gue joget-joget. kira ada kayak Eli Sugiginya juga tuh di Ada. zaman dulu. Iya, Tapi iya itu maksud gue dulu tuh top pop terus rock konser ya? Rock konser. Enggak. Ada dua kan? Gue top pop sama American Top 40. Bukan, ini apa yang di video Iya, itu. Iya. American Top 40 lo ada? Ada. Iya ada. Gue nggak pernah sih ketemu ya. Gue inget mukanya si Casey Kasem. Oh nih, tapi di situ gue mulai ngelihat, wah Inggris sama Amerika tuh beda ya gitu. Iya, sama iya, sama iya. zaman dulu kan lu bayangin ngapain coba kita nonton American Music Award
gitu kan. Oh iya, Padahal cuy. tayangnya Bener. udah Atau Grammy. malam atau Atau Grammy. Grammy. Padahal kan di sana kita kan pagi tapi tayangnya malam. Ada masa-masa di mana nonton bareng Grammy pagi-pagi itu. itu Oh iya. itu hype abis. Hype Iya nggak sih? abis. Wih, Kayak yang nonton- menang ini. Iya. Dulu gue inget tuh di High kita sempet kayak gitu tuh, yang bela-belain datang ke High pagi-pagi untuk nonton Nonton Grammy. Atau ke Hard Rock Ya waktu Iya itu kan? kan ada undangan nonton Grammy. nonton Grammy bareng gitu di Hard Rock atau di mana gitu kan. Iya dengan harapan diliput. Sama Oscar kan. juga kayak gitu Dia kan. Langsung bikin tulisan gitu. Yoi. harapan. kayak Sama gitu. ya di Oscar juga kayak gitu sih. Oscar juga waktu itu kan kayak gitu. Cuma maksud gue sedih banget sih dibanding sekarang. Ya akses kita nggak sebanyak itulah. Nah, Apalagi sih dulu ya. Kalau kalau diinget-inget apalagi lo selain itu apa? Selain kaset, habis kaset kan CD, CD. ya ya kan? inilah majalah luar. Oh Majalah, gua majalah. Ke Rubino. Oh Walaupun nggak beli. mahal soalnya. Terus diusir. Enggak, tapi kalau gue ya, Rubino di itu ya di Melawai. Melawai. kalau gue tuh cara paling instan ya, gue datang ke Duta Suara. Ngapain? Dia biasanya ditempel tuh. Apa? Ini Top 40 chartnya. chartnya. Oh iya, itu mah di Mau Mahakam lihat juga kan gitu, ada. Iya, kalau kayak gini terus kita baru dengerin. Iya, iya. Chartnya emang begitu kan. Chartnya memang ditempel. Cuma maksudnya untuk dapetin info gitu loh. kalau Kan ada info hit agak parader. Iya, iya. Hit parader terus ada apa Kerang. dulu? Oh iya, kerang. Terus Kerang. ada AP Alternative Press. Iya. Gue enemy Ada sih. Kalau Gua gue enemy banget. RIP. Oh, Ada dulu ada RIP namanya. Gue justru belakangan baru enemy tahu. Kalau enemy agak lama gue dulu karena Enemy majalah Inggris banget tuh kan. sama Rolling Stone lah ya pasti Nah, ya. kalau Rolling Stone ya kita dengarkan, Sama kita tonton. sama Kalau Rolling Stones, Rolling Stone ya, itu bedanya Rolling Stone sama Rolling Stones. Stones. Ya, itu aja juga Iya, dulu tuh, iya, iya. apa sih bedanya gitu. Gue pikir dulu tuh majalah Rolling Stone itu punyanya si punyanya Mick Jagger. Jagger gitu. Katro Iya, banget betul. sih emang gue. Apa Tapi namanya, lumayan. ada sampai yang jual fotokopian. Hah? Di Sabang. Iya, ada Jadi, fotokopi Lo majalah, tau kan? majalah musik. Enggak, sorry. Sampul kaset. Oh, iya, sampul iya, kaset. iya. Oh iya. Jadi sampul kasetnya ditaruh di keranjang gitu. Itu di Sabang kan ya? Hmm. Biasanya produksi Iya, iya. Roadrunner. Lu kalau mau nyari metal-metal yang Underground. Malaysia Oh, yang ada SDNBHD-nya. oh, Itu kan gak ada aslinya tuh. Nah. Di fotokopi tuh sama penjualnya. SDNBHD. Wah, Sendirian berhat. Sendirian. sendiri berhat. Wah, ini nih dari Malaysia. Ada tuh, gue tahu Annihilator dari oh iya. situ. Roadrunner emang iya sih. Berbahaya itu. Metalizer dulu ada label namanya Metalizer Iya, gitu si loh. Offspring itu ya. Iya, kalau nggak salah. Offspring kan metalizer kalau nggak salah. Iya kan Metalizer. Sampai kayak gitulah pokoknya kita. Tapi impactnya kalau gua rasa gitu jadi detail gitu loh. Pada saat itu gitu, jadi lo nggak sembarang apa ya, oh gue suka gitu kan. Iya, Terus udah gitu lupa gitu, karena begitu lo beli kaset ya lo kan lihat itu gitu kan. Iya. Lihat covernya dulu. Biasanya dulu gue inget temen gue ada yang kalau beli kaset itu ngeliat cover. Iya. Oh, cover sama, bagus gitu. Sama. Artwork. Ngaco katanya Iya, maksudnya. iya. Gua Ini juga kacut gitu. nih. Gue ada satu tuh yang sampai sekarang gue shock gitu. Apaan? Oh Itu Manowar, lu tau gak lo? Gila, ini kayaknya keren-keren banget. Gue beli, gue denger. Kayak He-Man gitu. ternyata. Oh, iya. Nah, ini tapi covernya Conan. emang gila gitu, bagus-bagus banget. Iya dulu dipikirin. Nah itu yang menyenangkan dari Siapa dulu? zaman itu tuh. Terus apa? Apa si Yang mana? Metal. rock sih, nggak metal. Apa? Siapa? I can do Jo- anything. Oh, Made Love. Made Love juga Oh, ini bagus-bagus Made itu. Love. Covernya bagus-bagus. Bagus-bagus Iron itu Maiden cover. bagus-bagus. Meatloaf tuh musiknya masih gue skip tuh kalau ada di TV. Lama banget. Iya karena panjang. Ini mau dongeng Udah. apa gimana sih? Iya, emang dia bercerita, namanya juga bercerita. Terus dari situ dapat info tuh kan, dapat kayak yang lo bilang waktu itu kita dapat, oh nih gengnya siapa nih? Oh iya gitu iya, kan. di Thanks to. Thanks to Thanks gitu to. kan. Dari situ gue tahu tuh Skid Row itu adalah asuhannya Bon Jovi. Oh iya, asuhan Di bawah asuhan. Kak Bon Jovi gitu kan. Terus oh produser nih apa sih Iya, gitu kan, nah. lihat eksekutif produser tuh kerjanya ngapain ya? Eksekutif produser ngapain ya? Terus itu ya Hmm. kita mengkonfirmasi itu dengan baca Hai dulu.
Hai kalau Hai, lokalnya pasti, ya. Hai itu pasti, oh bener nih Bener, ternyata. Dan ditulis secara lengkap dulu tuh sama penulis-penulisnya dulu kan. Ternyata Situlah. kita nggak bego-bego amat Nggak. gitu ya, cara connecting the dots-nya gitu Yoi, kan. bener. Gitu. Pas gila, begitu gue kerja di Hai, gue bilang, pantesan infonya banyak banget, perpustakaan. Bukunya. Wah ini tapi sekarang lo bandingin sama anak lo. Nah, Lo tanya tuh, ini Iya, siapa? Oh ini. Terus habis itu dia dah, oh ini albumnya sama yang ini lagunya. Bisa Habis jadi, itu dia bisa bisa, jadi, dia bisa bisa dengan mudahnya Iya. cuma tinggal tuk, 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 tuk. bisa Itu jadi pemicunya tuh adalah ada lagu yang dia suka, Hmm. dia cari tahu, dia ngulik. habis itu dia kulik tuh akhirnya oh ada ini juga, ada ini juga, ada ini juga. Hmm. Semudah itu ya. Iya, Bandingin sama zaman kita. Aduh. Tapi ya gitu maksud gue tadi balik Ah. lagi ke yang tadi gue bilang sekarang tuh gampang banget sehingga orang cenderung ya udah gitu take it for granted gitu Iya. kan. Oke, gue suka oke gini tapi dia nggak ngulik lebih dalam. Iya. Kalau dulu saking nguliknya Iya. jadi menimbulkan atau memicu adanya subculture Oh iya, Iya. benar. ya kan. Ya, itu kayak pengkultuskan Misalnya atau memuja. dulu anak metal nggak mungkin lah suka boy band. Oh nggak mungkin. Palingan diumpetin di belakang itu aja album. Ada 2 album itu yang gue tahu banget, temen gue banyak nih yang ngakuin anak metal ya. Di belakangnya itu tuh selipan-selipan itu ada New Kid on the New Kids Block on the yang Block. hanging top gitu ya, sama A Shoulder to Cry on Bro. Wah gila. jadi clear gitu maksud gue clear gitu loh, clear lah dulu tuh identitasnya anak-anak metal tuh ya kayak gini ya kan, dandanannya seperti ini, Anak turun punk. tuh ke dandanan segala macam, terus attitude-nya ke genre lain Ya, tuh kelihatan gitu. beda. Iya kan, Makanya kan pas Makin kesini. ada hip metal atau hip rock gitu zaman dulu itu kan satu terobosan gitu kan ya, waktu Hip hop bisa gabung sama metal. iya gitu, yang satu gombrong, Iya, yang iya. satu ketit-ketit gitu kan, terus udah gitu tiba-tiba ketemu sama diketemuin sama Aerosmith dan Run DMC. ya, Iya itu kan, Walk This awalnya Way itu. kan. This way. Gitu habis itu mulai tuh di eksperimental jadi new metal dan segala macem gitu kan. Nah maksudnya itu tuh gue berpikir bahwa mungkin gara-gara dulu bukan lebih bagus, enggak, gue nggak ini kita kadang suka terjebak sama perdebatan Ya, enggak, gatekeeper nih. karena Gue sebel nih gue kayak gini. enggak, karena gini. Dulu musik dulu lebih bagus dari musik sekarang. Enggak juga sih gitu, maksudnya ya tiap daerah ada jagoannya, ada selera yang berubah ya oke lah gitu, tapi maksudnya kenapa kita dulu kayaknya into banget sama musik ya karena emang kita nggak ada opsi lain gitu kan, nggak sebanyak sekarang lah gitu. Sama juga kita waktu itu memang ini ya agak mengkotakkan diri kalau gue bilang. Nah iya tuh jadinya kayak Itu gitu. gara-gara kita terlalu banyak ngulik. Iya. Terlalu banyak ngulik, akhirnya kita tahu, wah positifnya di sini nih, negatifnya kita umpetin aja, apalagi kita tahu gitu. gitu. Tapi karena kita udah Iya kan? seneng banget, itu jadi ibaratnya kita pakai kacamata kuda dulu gitu. Dulu ada tulisan Kill Bon Jovi di gitarnya James Hetfield aja tuh udah, kalau anak metal ini yang sesama anak metal, satu yang thrash, yang satu lagi glam metal gitu, cemen lo Bon Jovi lo. Sampai Bon ada Jovi. dulu tongkrongan anak-anak apa dulu tuh di PI metal. Pit Pub. Pit Pub, Pit Pub. itu kan suka ada ininya lah ya, Hmm. manggung-manggung, siapapun bisa open mic lah gitu kan. Itu ada no hard rock. Iya, itu yang membuat gua ngobrol sama Abah Jaya, gitu, Abah Jaya Rocks, sama mantan gitarisnya Rocks kan. Gitu. Ya tadinya gitu sih bahwa ini kayak Bon Jovi juga segala macam, pakai spandek segala macam gitu. Tapi wah, kayaknya semua orang begitu deh pada itu. Akhirnya dia mutusin Metallica dan dapat anginnya di situ gitu. Orang kalau ada festival band kan suka ada bintang tamunya tuh, kayak manggil Rocks atau siapa tuh, Grass Rock ya. Oh, Grass Rock. Nah itu tuh ya, dia bisa bawain Bad English gitu kan, bisa bawain White Lion, cuman pemersatunya siapa? Metallica. Ting ting nenet, ting nenet, ting 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 nenet. Tuh udah turun semua itu. Iya makanya maksud gue masa itu. itu. Tapi itu lucu sih menurut gue, dan gue nggak bilang bahwa itu menyenangkan karena kita ngalamin, cuma kita bagian dari itu gitu. Cuma maksudnya lebih menyenangkan belum tentu gitu. Kalau ngeliat sekarang sih gue senang-senang aja ngeliat ada anak atau orang yang bisa suka semua gitu, semua genre tanpa terkotak-kotakan, mengkotak-kotakan. Mungkin sekarang gitu kan. Gue pertama kali gue shock itu adalah anjing.
kenapa ada kaset ini yang kayak gitu itu atau ada CD ini di mobilnya tuh waktu kuliah waktu gue ngeliat, oh ternyata Dia ini bisa ya bisa gitu maksudnya nggak masalah juga sebenarnya. Lo bisa suka misalnya katakan lo suka kangen band atau lo suka Raja gitu ya, tapi di satu sisi lo suka Dewa, lo suka sama apa namanya Led Zeppelin atau apa ya beda ya nggak ada masalah gitu dengan selera gitu kan. Justru malah dengan adanya medium-medium yang seperti ini gitu menurut gue hal-hal itu yang ngebuka kita buat nerima selera orang gitu ya biasa aja gitu. Tapi pada akhirnya lagu-lagu 80-an 90-an itu yang bikin anak-anak tuh tetap ada kultur nongkrong. Betul. Nah, kayak misalnya yang Itu sekarang sih. lu bisa gak sih nongkrong pakai Kendrick Lamar? Nggak bisa gitu. Gonjrengan ya. Seza lagu bagus-bagus Oh, sih, iya. cuman lu nggak singelong juga gitu loh. Ya lu mesti dibanding- dengerin itu sendiri gitu. Tapi begitu apa anak gue cerita kalau lagi nongkrong di rumah temennya gonjeng-gonjengan ya Dewa, balik lagi Dewa. Gitu. Wah. Kalau Dewa, kita zaman slang. dulu Slang. zaman dulu kan kalau nggak reggae ya kan Yoi. habis itu Iwan Fals tuh pastilah kan gitu kan Iwan Fals. Iya. Dan Kadang-kadang Roma. Ah enggak gue Roma susah tuh mainin Iya. nyanyinya juga susah. Pet, gitu. nggak bisa nggak Kayak semua ditebet. nggak semua orang bisa nyanyi. Wah gila Roma Irama. Itu tuh susah, Roma Irama tuh susah dan jadi maksud gue Lari pagi dong. lari pagi. Terus pakai temen-temennya gitu. Pakai mulut. Oke. Iya, gue tapi ya itu yang bikin gue agak lucu tuh kalau lihat ada sampai sekarang masih ada aja yang gatekeeping. Wah, pokoknya musik-musik 90-an, musik-musik 80-an tuh lebih oke daripada sekarang, daripada musik-musik sekarang. Ya deh, terserah gitu maksud gue. Ada buktinya Iya. yang kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau anak lu sendiri yang ngomong gimana? Apa? Anak gue. Kayak misalnya ya gue aja udah kemarin anak gue ngomong ternyata kalau lagu-lagu tahun 90-an asik-asik ya gitu. Nah anak gue sendiri ngomong, gue diem aja. Gue bilang ini baru dikit nak bilang gitu. Baru segitu doang nih. Masih lebih banyak lagi. Cuman kadang kita Lo- tega sih. Lo ini gak? Lo kasih denger Bare Naked Ladies gak? Aduh. Atau Dead Cab for Dead Cab for Cutie? Dead Cab for Cutie, tapi 2000-an itu. Tapi itu kan ini lo banget kan. Iya itu yang kata Dadang bilang gue aneh ya itu tuh musik-musik kayak gitu. Ya lo dengerin ini dong Badly Drowned Boy. Oh itu aneh lagi. Itu aneh lagi. Sama aja. Postal service. Aduh, Musik kayak gitu-gitu lah. mantap Iya, karena gue bilang gitu. Waktu itu lagi gue tunjukin YouTube kan suka ada tuh top 90s Iya, gitu iya, kan. iya, Itu iya. kayak ada Lingernya Cranberries Yoi. gitu kan. Terus ada Smashing gitu. Smashing. Wah asik juga ya gitu lagu-lagunya gitu. Dia cepet ini gitu loh, cepet Iya, nangkep iya. bahwa ini lagu enak gitu. Nah, akhirnya sih pada akhirnya yang lo bilangin barusan kayak kata kuncinya gitu kan. Musik tuh emang powerful gitu kalau emang bagus. Iya. Iya. Gitu kan, Yan? Iya dong gitu kan. Dan untuk nentuin bagus atau enggaknya bukan selera subjektif sih menurut gue, Iya. tapi justru waktu. Bener kan? Bisa Iya jadi. kan? Gue lebih cenderung gitu. Kalau misalnya masih bisa diterima sama many generations ahead gitu ya, buat gue that's bagus ya. Kayak Beatles deh gitu ya. Dari tahun berapa? 62 mereka mulai sampai sekarang masih aja. Ya kayak tadi tiba-tiba anak lo Iya. suka gitu kan, suka gara-gara ya gue suka sama Paul McCartney gara-gara satu tanggal lahir ya apapun gitu, tapi bahwa dia juga bisa enjoy lagunya dan musiknya, buat gue itulah musik bagus gitu loh. Power of music di situ gitu, dia bisa move something inside us yang memang Tapi jangan paksakan dia betul untuk dandanan ya. Iya. Kan kalau kita Coba. anak metal pasti pakai hitam-hitam, celana grunge, versi- flanel gitu. Dia gak mau, dia tetep trennya yang sakini. Iya. Kendrick Lamar tuh diikutin rambut-rambutnya gitu. Dan musik boleh dengerin macam-macam, cuman kalau tren awas lu. jangan enggak Kalau fashion jangan. Kalau itu akhirnya jadi ini ya, jadi terpisah ya. Jadi Kalau lu nggak meski orang yang suka ini Nah, dandanannya kalau gitu. dulu kan kayak gitu, saking nguliknya itu tadi. kalau lu harus wah gila ini kaosnya gini nih, makanya gue suka sama kaos band ya gara-gara Iya. wah ini kaosnya dipakai tahun segini gitu, sampai sekarang masih ngudak tuh. Cuman kalau gue ini tadi lu bener sih kan gitu kan. Memang biarkan waktu yang menjawab gitu.
Tapi tantangan anak-anak band sekarang itu agak lebih berat. Apa tuh? Karena zaman dulu kita kan ini ya, maksudnya musik itu semua orang jadi dengar karena kan sumbernya satu gitu kan. Jadi semua ke brainwash gitu kan. Wah, zaman Metallica, zaman nggak usah gitu deh. Lu inget kan yang apa tuh It's the end of the world. Oh, Yang Skeeter waktu Davis. Yang mana? yang versi zaman itu iya, zaman iya, RCTI baru Oke, gitu. iya. Terus itu ada Jose Marichan kan itu. Itu kan semua Maribeth itu kan semuanya denger tuh. Itu kan akhirnya kan semua orang tahu gitu. Nah, yang sekarang ada bagusnya kan. Musiknya banyak gitu. Lo bisa pilihannya banyak. banyak. Tapi enggak daya gedornya nggak seperti musik-musik zaman dulu. Iya, Mungkin yang gue bilang itu tadi Iya. bahwa banyak orang-orang yang bilang bagusan tahun 90-an gitu ya. Ya karena Mungkin mereka karena dia nggak dengar kalau gue bilang. nggak dengar yang banyak yang lain. Iya, nggak gitu. dengar yang bagus. Kebetulan dia dengarnya yang ya biasa aja kan gitu. Iya, Itu sih. Tapi ya mudah-mudahan gue pikir juga lagu-lagu bagus harusnya akan didengar lebih banyak orang. Di satu sisi tadi kayak yang lo bilang, di sisi lain lagu-lagu bagus atau musik-musik yang bagus juga punya kesempatan untuk bisa didengerin sama next generation sama banyak orang gitu kan. Enaknya kayak gitu sih gitu loh sekarang. Ya, berarti kalau tantangannya buat musisi bandnya itu gimana bikin lagu evergreen kali ya. Bisa kayak Dewa itu hebat loh. Hebat buat gua. Evergreen Dewa banget itu ternyata. Slang. Kalau evergreen versi kita kan sepanjang jalan Iwan kenangan. Iwan Fals. Iya, kemesraan. Lagu-lagu yang ada di karaoke gitu. Iya. Apa dulu ya? Pongki Barata. Pongki Barata. Evergreen. Itu Evergreen. dahsyat gitu loh. Krisya gitu kan. Krisya, Edan loh almarhum. Album. Maksud gue ya harus diakui gitu. Bukan masalah bagus, tapi bukan masalah bagusan eras gitu, enggak. Cuma emang musiknya bagus aja udah gitu loh. Ya, bahkan Peter Pan atau Noah ada beberapa lagu yang memang lagu abadi, enak gitu akan kan. menjadi lagu enak terus. Iya gitu loh. Akan menemukan masanya, akan menemukan telinganya lah ibaratnya kayak gitu kan pada saat itu kayak gitu sih menurut gue. Itu power of music. Cuma ya tadi gue sih beneran yang gue amazed ya itu tadi begitu fluidnya gitu ya. Jadi ya lo nggak ada lagi tuh anak metal tuh harus hitam atau ini harus begini gitu. Nggak ada urusannya ini musik sama itu lagi sekarang kali ya. Udah beda banget sama kita. beda. Dandanan is dandanan. Musik is Musik musik kan is gitu. musik. Udah nggak segitu influensialnya lagi di subculture ya. Gitu. Oke lah. Ini kayaknya berlarut-larut ini. Bisa melebar nih. Bisa melebar Kita mesti jaga-jaga itu. Jaga-jagain. Kalau nggak kita berhenti di situ ya nih ini udah mulai soal dandanan nih. Nanti kita harus simpan buat besok-besok. Iya. Oke, thank you udah mendengarkan kami, nonton kami. Semoga ya terhibur lah ya. Ya, gitu semoga banyak kenangan yang bisa tergali gitu kan. Ya, komen juga kalau misalnya ada yang kita kelupaan sebutin tadi ya, dari medium-medium yang kita sebutin tadi gitu. Pengalaman juga nggak apa-apa sama anaknya. Komen juga. Tentang penemuan musik-musik. Iya. Apa musik yang didengar anak lu yang bisa bikin lu ternganga? Terengah. Itu tuh lucu tuh. Itu lucu pertanyaannya. Tulis di komen ya. Ternganga. Oke, saya Dani. Saya Rio. Gue Yorgi. Sampai ketemu di Kaset kosong. berikutnya. Bye.